Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ini selama apapun kita pada akhirnya akan meninggal dunia. Lihatlah orang tua kita, kakek-kakek kita sudah tidak ada. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesukses apapun, sekaya apapun kita di dunia ini, lalu kemudian kita akan berada pada kondisi yang sangat lemah, di mana jabatan dan kekayaan itu tidak akan pernah menolong dan membantu kita. Lama orang hidup di dunia ini pasti mati, pasti dia akan berada dalam kondisi yang lemah. Kalau bukan dunia yang meninggalkan dia dengan usaha yang mungkin bangkrut atau rugi, dialah yang kemudian akan meninggalkan dunia dengan kematian. Jangan menganggap bahwa hidup di dunia ini lalu kemudian kita akan kekal. Itu angan-angan dari syaitan. Lalu kemudian setelah kehidupan ini kita mau kemana? Adakah kemudian tujuan ataukah tempat kembali kecuali pada dua ini, yaitu surga dan neraka? Dan apa jalannya surga serta apa jalannya neraka? Apakah kemudian kita ingin membeli surga itu dengan maksiat? Apakah kita ingin masuk surga dengan meninggalkan sholat? Apakah kita ingin masuk surga dengan tidak berpuasa? Apakah kita ingin masuk surga dengan hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Surga mana yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin tunduk patuh kepadanya? Kecuali kemudian pasti neraka dan dia akan kekal di dalamnya ketika dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melakukan amal saleh sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kemudian kita akan kembali kepada neraka? Apakah kemudian setiap ancaman dari Allah di dalam Al-Quran itu hanyalah perkataan atau omongan kosong? Ataukah itu adalah janji atau ancaman yang pasti benar, Allah pasti akan melakukan? Apakah kita menganggap bahwa ketika Allah mengancam kita bahwa Allah sedang bermain-main? Tidak. Allah sebenar-benar perkataannya dan Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janjinya. Apakah kita menganggap bahwa neraka ini akan penuh? Ketika Allah mengatakan halim talati wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Kata neraka fahal min mazid, apakah masih ada tambahan? Apakah kita menganggap bahwa sebanyak apa orang melakukan dosa dan maksiat, walaupun seluruhnya melakukan dosa dan maksiat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merasa berat untuk memasukkan mereka ke dalam neraka? Apakah kita tidak tahu bahwa neraka ini waquduhan nas wal hijarah, bahwa bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia? Apakah kita akan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mampu hidup lalu kemudian berlepas diri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Setiap hembusan nafas, setiap nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasannya tatkala kita tidak ingin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kita rasakan selama ini sampai saat ini? Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan, apakah kemudian kita akan kembali bermaksiat? Apakah kemudian kita akan datang pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah saatnya sekarang ini kita berkomitmen bahwa ya Allah, saya akan datang kepadamu. Ya Allah, berikan saya keistiqomahan untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, ridhai saya. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk selalu beribadah, beramal saleh hanya karenamu.
sampai kemudian engkau memanggil saya dan saya bertemu denganmu dalam keadaan ridha dan ridha, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah ini adalah merupakan pengingat bagi saya pribadi. Lalu kemudian kita semua umat Islam, bahwa di antara kita ini tidak ada jaminan setinggi apapun kemudian ilmunya, setinggi apapun titel pencapaiannya yang dia sudah miliki, sesukses apapun dia di dunia ini, sepandai apapun kemudian dia mengucapkan, menyampaikan ayat dan hadis, semenarik apapun penjelasannya lalu kemudian membuat orang terkesima, tidak ada jaminan bahwa dia adalah penghuni surga, kecuali kita ini hanyalah saling menasihati, saling menyampaikan. Mumpung kemudian kita masih bisa saling menasihati, saling mengingatkan, sebab akan tiba waktunya tidak ada lagi nasihat, tidak berguna lagi nasihat. Bahkan begitu berat kita mengucapkan beberapa kata yang mudah kita ucapkan sebenarnya ketika kita ditalkinkan pada sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada saat itu apa yang akan kita nasihatkan? Kita mau nasihatkan lakukanlah sholat, tidak ada waktunya lagi untuk sholat. Kita mau nasihatkan keluarkan zakat sedekah, kita mau nasihatkan amalan-amalan yang saleh, tidak ada. Hanya bisa kita mengatakan, ucapkan dan ikuti saya la ilaha illallah. Itu pun kalau dia bisa mengikuti. Sebab kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang merupakan ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah, maka kemudian pasti dia akan menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan khutbah ini kemudian menjadi pengingat bagi kita semua, terutama saya pribadi, untuk kemudian semakin memperbaiki diri dan tidak menyombongkan diri di hadapan makhluk. Kita ini semuanya adalah sama-sama takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama begitu berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kemudian saling membuka hati berlapang dada. Sebab di antara kita ini adalah orang-orang yang bermaksiat. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan, dosa dan maksiat? Maka kita ingin Allah mengampuni kita. Begitu pula kemudian kita berharap juga orang memberikan maaf kepada kita. Maka begitu pula kita hendaknya berlapang dada, membuka hati, memaafkan orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai dan sayangi. Sebab jika tidak, semuanya akan berlanjut dan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atau di akhirat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa qadaytahu wa la mudhniban illa ghafartahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum.